Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita kembali merenungkan firman kehidupan yang menuntun kita dari Yohanes pasal 5 ayat 44. Ayat yang singkat namun mengungkapkan kebenaran tentang kondisi hati manusia dan hubungannya dengan sumber kehidupan yang sejati. Disebutkan Yesus berkata, "Bagaimana kamu dapat percaya jika kamu menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa?" Kata-kata ini bukan sekedar pertanyaan atau teguran, melainkan sebuah ajakan dan undangan untuk meneliti, memeriksa di manakah kita menyerahkan, memberikan atau menanamkan harapan dan mencari validasi. Lebih dari itu, ini adalah juga kunci untuk menuntun kita memahami mengapa banyak orang, bahkan orang religius sekalipun, gagal menemukan kehidupan yang berkelimpahan yang ditawarkan oleh Kristus. Yang pertama, kehidupan yang terkuras ketika hormat manusia menjadi tujuan utama. Yesus berbicara kepada orang-orang yang di satu sisi sangat taat pada ritual dan tradisi keagamaan. Namun di sisi yang berbeda, hati mereka terpaut pada hal-hal duniawi, terutama pada pujian dan pengakuan dari sesama. Yesus bertanya, "Bagaimanakah kamu dapat percaya?" Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang esensial hilang dalam diri mereka. Sesuatu yang menghalangi mereka untuk sepenuhnya menerima dan mengalami kehidupan yang ditawarkannya. Mengapa mencari hormat dari manusia menguras kehidupan kita? Kehidupan yang terikat pada opini orang lain ketika kita hidup untuk menyenangkan orang lain. Ini menuntun kita memperlihatkan bahwa budak dari opini mereka yang berubah-ubah. Kita terus-menerus berusaha memenuhi standar yang tidak stabil, menyesuaikan diri agar diterima, dan pada akhirnya kita kehilangan identitas sejati kita yang diberikan oleh Allah. Hidup seperti ini adalah hidup yang penuh dengan kecemasan, penolakan, dan mungkin kelelahan. Ini bukan kehidupan yang bebas, melainkan kehidupan yang terbelenggu. Kehidupan yang dangkal dan tidak memuaskan adalah ketika pujian manusia menjadi satu-satunya atau menjadi hal yang kita selalu harapkan. Hal itu karena bersifat panah, seperti embun pagi yang menguap di bawah terik matahari. Hari ini kita dipuji, besok kita bisa dicela. Kesenangan yang didapat dari pengakuan manusia hanya sesaat dan tidak pernah mengisi kekosongan terdalam dalam jiwa kita. Kita harus mencari lebih banyak, tetapi kita terus mencari lebih banyak, tetapi tidak pernah merasa cukup. Ini adalah kehidupan yang terus-menerus haus, tidak pernah menemukan sumber air yang memuaskan. Namun pada hari ini Yesus secara langsung mengaitkan pencarian hormat manusia dengan ketidakmampuan untuk percaya. Iman sejati membutuhkan penyerahan diri total kepada Allah. Pengakuan akan ketergantungan kita kepadanya, kesediaan untuk merendahkan diri. Ketika kita sibuk meninggikan diri di hadapan manusia, kita tidak memiliki ruang untuk ditinggikan oleh Allah. Melainkan hati yang penuh dengan diri sendiri dan ambisi duniawi tidak dapat menerima benih iman yang akan bertumbuh menjadi kehidupan yang subur. Pada hari ini, renungkanlah, apa kita sering merasa lelah, tidak puas, atau hampa meskipun telah mencapai banyak hal di dunia? Mungkin kita sedang mencari kehidupan dari sumber yang salah, yaitu dari pengakuan manusia yang tidak pernah cukup. Dan pada hari ini kita diingatkan bahwa kehidupan yang berkelimpahan adalah ketika hormat dari Allah menjadi tujuan kita. Yesus menunjukkan jalan menuju kehidupan yang sejati yang berkelimpahan dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Ini adalah kontras yang radikal.
Hormat yang datang dari Allah yang esa adalah satu-satunya kehormatan yang sejati yang memberikan kehidupan. Mengapa demikian? Yohanes 5 ayat 26 mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Allah adalah sumber segala kehidupan. Ketika kita mencari hormat darinya, kita secara otomatis terhubung dengan sumber kehidupan itu sendiri. Hidup kita tidak lagi bergantung pada validasi manusia, melainkan pada keberadaan dan kasih Allah yang tak terbatas. Kehidupan yang dibebaskan dari keterikatan. Ketika kita hanya mencari hormat dari Allah, kita dibebaskan dari perbudakan opini. Tidak lagi hidup dalam ketakutan dan penolakan atau obsesi untuk selalu menyenangkan orang lain. Kita menemukan kebebasan sejati untuk menjadi diri kita yang otentik di hadapan Tuhan yang mengenal kita sepenuhnya dan mengasihi kita tanpa syarat. Kebebasan ini adalah esensi dari kehidupan yang sejati. Kehidupan yang berpusat pada memuliakan Allah adalah hidup yang penuh makna dan tujuan. Setiap tindakan, setiap keputusan, setiap nafas menjadi persembahan baginya. Ketika kita hidup untuk kemuliaannya, hidup kita akan berbuah lebat. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan namanya dan berkat bagi sesama. Ini adalah kehidupan yang tidak hanya ada, tetapi juga bertumbuh dan memberikan dampak. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana cara kita mencari hormat. Apakah kita mencari hormat yang datang dari Allah dan itu kiranya memberikan kita kelimpahan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita diajak untuk bukan hanya taat untuk mendapatkan pujian, melainkan taat untuk tulus karena kita mengasihi Dia dan rindu menyenangkan hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar hari ini yang menuntun kami untuk kasih setia-Mu. Bahwa Allah lah satu-satunya andalan kami. Dan ketika pun kami boleh hadir di tengah-tengah kehidupan ini, ajar kami untuk selalu mencari kehendak-Mu di dalam sikap, perbuatan, dan perkataan kami. Sehingga yang terutama bagi kami adalah tentang kemuliaan nama-Mu dan bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini dan kiranya kami selalu dituntun oleh firman-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.